Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6, pelajaran kelima, dengan tema keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan subtema kali ini, kepemimpinan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan contoh keteladanan. Yang pertama yaitu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi atau lebih dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Disebutkan dalam banyak kisah bahwa Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar. Kecintaan tersebut beralasan sebab memang Abu Bakar As-Siddiq adalah pribadi yang sangat mulia. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada kebijakan Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Saat menjadi khalifah, ia dikenal sebagai sosok yang senang bermusyawarah. Ini bermakna Abu Bakar adalah sosok yang tidak mementingkan diri sendiri. Dalam setiap keputusan ia melibatkan pendapat-pendapat sahabat lainnya. Ia juga dikenal sebagai pemberani dan tegas. Ia memerangi mereka yang menolak membayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu, juga kaum yang kembali memuja berhala setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar juga dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Berikut ini adalah beberapa nilai keteladanan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, keimanan beliau yang sangat kokoh dan kuat. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana meskipun kekayaannya luar biasa. Abu Bakar juga dikenal sebagai saudagar kaya yang sangat dermawan. Abu Bakar juga dikenal karena ketabahan dan kesabarannya, dan masih banyak lagi keteladanan lainnya. Dikutip dari Oxford Bibliographies, Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 573 Masehi dan wafat pada 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dia dikuburkan di rumah Aisyah di samping makam Rasulullah SAW yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW.
Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar terbaru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasania yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun 642 sampai 644. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembahasan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Keteladanan yang dapat kita ambil dari perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah, yang pertama adalah beliau adalah seorang pemberani, tegas, adil, sederhana, loyalitas tinggi, bertanggung jawab, dan mau menerima kritikan, juga mau mengakui kesalahan. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh seorang Abu Lu'lu' Fairuz, seorang budak yang fanatik, pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu' terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan bahasan kita dengan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 Masehi sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad membuatnya mendapat julukan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Sepeninggal Umar, Utsman menggantikannya sebagai khalifah pada saat usianya sudah menginjak sekitar 64 atau 65 tahun, menjadikannya sebagai salah satu khalifah tertua saat berkuasa. Berbeda dengan Umar yang memusatkan segala urusan negara dalam kendali kuat khalifah, Utsman cenderung memberikan hak otonomi yang lebih longgar pada bawahannya. Hal ini menjadikan perluasan wilayah kekhalifahan dapat dilangsungkan secara lebih mandiri, sehingga dapat mencapai wilayah yang lebih jauh. Pada masanya, kekhalifahan sudah mencapai Khurasan Raya atau kawasan Asia Tengah di batas timur. Di masanya, masyarakat muslim dan non-muslim menjadi lebih makmur dalam masalah ekonomi dan menikmati kebebasan yang lebih besar di bidang politik. Di masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir terjadi perbedaan Al-Quran. Setelah selesai membuat 4 buah eksemplar, 1 buah disimpan di kota Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang lainnya dikirim ke kota Mekah, kota Basrah, dan kota Kufah. Selain itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi dengan memperluas dan memperindah bentuknya. Terlahir dari keluarga saudagar yang sejahtera, Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut dan murah hati.
Sumbangsihnya yang paling menonjol dan sangat melekat padanya adalah kedermawanan dalam memberikan harta. Utsman pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal saat kemarau dan mempersilahkan seluruh penduduk mengambil air dari sana dengan cuma-cuma. Saat perang Tabuk meletus, Utsman turut serta menyumbangkan ratusan unta dan kuda selain uang sejumlah ribuan dirham. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beliau terbunuh dalam sebuah pengampungan yang dilakukan oleh para pemberontak yang tidak suka dengan kebijakan beliau. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai peran besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan dengan sahabat utama Nabi yang lain, Ali mengikuti semua perang kecuali perang Tabuk. Pengusung Panji juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi. Ali juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan pada perang Khaybar. Masa kekuasaan Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam, karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat muslim yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan hak kepemimpinannya atas umat Islam, Sunni dan Syiah sepakat mengenai pribadinya yang soleh dan adil. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya memiliki sifat jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah, tempat belajar anak-anak. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, pembangunan, ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.